Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nafari Wardani, NIM A1C121012 dari Prodi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari sebagai pembersih. Sebelum kita ke inti permasalahannya, apa sih bahan kimia pembersih itu? Nah, jadi bahan kimia pembersih itu adalah bahan yang mengandung zat kimia atau zat non-kimiawi yang digunakan untuk membantu mengurangi, mengikis, dan menghilangkan noda dan kotoran pada suatu objek atau benda di dalam proses pembersihan atau pemeliharaan. Nah, pada kesempatan kali ini, bahan kimia sebagai pembersih ada yang namanya sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum, sabun berbentuk padatan dan ada juga yang cair. Masing-masing bentuk tentunya mempunyai keuntungan tersendiri di berbagai sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif dapat meningkatkan partikel dalam suspensi yang mudah dibawa oleh air bersih. Di era milenial ini, deterjen sintetik telah menggantikan sabun sebagai alat bantu untuk mencuci atau membersihkan. Nah, sebelumnya, sabun dapat membersihkan semua kotoran, mulai dari badan, peralatan, kendaraan, dan pakaian ya tentunya. Nah, yang kedua itu ada namanya bahan kimia deterjen. Bahan kimia deterjen, apa itu deterjen? Senyawa apa yang ada pada deterjen? Dan kenapa sih berdampak pada lingkungan atau kesehatan? Nah, pada kesempatan kali ini, deterjen merupakan salah satu produk pembersih yang banyak manfaatnya, mulai dari pembersihan untuk laundry, alat-alat rumah tangga, transportasi, dan kegiatan komersial serta industri mental. Ada dua macam deterjen. Yang pertama yaitu cair dan yang kedua bubuk. Nah, yang cair ini lebih mudah dan efektif dalam menghilangkan kotoran, sedangkan yang bubuk juga lebih stabil dalam menghilangkan noda atau kotoran. Nah, bahan kimia deterjen yaitu yang pertama ada yang namanya ABS atau alkyl benzen sulfonat. Senyawa ini berasal dari olahan minyak bumi. Nah, limbahnya menimbulkan buih tetap di badan-badan air seperti di sungai atau danau karena molekulnya sulit terurai oleh mikroorganisme sehingga merusak lingkungan. Nah, yang kedua ada namanya LAS atau lauryl alkyl sulfonat. Nah, senyawa ini berasal dari minyak bumi. Hanya dapat terurai di lingkungan yang aerob dengan kadar oksigen yang cukup. Dalam lingkungan tercemar berat, LAS tidak dapat terurai. Nah, yang ketiga, bahan kimia deterjen yaitu CMC atau carboxymethyl kulose merupakan bahan pembuih atau penghasil busa. Nah, itulah sebabnya deterjen memiliki busa. Banyak orang menganggap makin banyak buih berarti deterjen bagus. Padahal sebenarnya buih itu tidak berpengaruh terhadap daya kerja deterjen ya guys. Nah, selanjutnya bahan penunjang deterjen. Bahan penunjang deterjen ada yang namanya enzim. Nah, enzim ini sebagai bahan aktif yang berfungsi menguraikan noda yang berasal dari zat anorganik seperti lemak dan darah. Itulah sebabnya deterjen dapat menghilangkan darah-darah ataupun lemak dan kotoran lainnya. Selanjutnya ada namanya senyawa STTP atau sodium tripolyphosphate. Nah, bahan ini berfungsi untuk mengikat ion kalsium dan magnesium dari air sada sehingga tidak mengganggu kerja deterjen. Kita sebagai masyarakat harus meminimalisir ataupun dampak negatif dari sabun dan deterjen. Terima kasih. Itulah mungkin materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.